Gejolak Rusia dan Ukraina tidak kunjung usai. Rusia merupakan salah satu suplai batubara terbesar di dunia. Dengan keterbatasan suplai dan tingginya demand, secara hukum teori ekonomi, maka harga batubara harusnya akan terus mengalami kenaikan. Berbagai negara barat juga sedang mencari supplier baru batubara. Salah satunya adalah Indonesia. Lantas bagaimana pergerakan harga saham emiten batubara di Indonesia? Apakah masih menarik karena batubara yang harganya selalu meningkat, atau justru harga batubara sekarang ini sudah relatif terlalu mahal dan mempunyai risiko tinggi jika kita membeli emiten batubara Indonesia untuk saat ini? Tonton videonya untuk tahu jawaban selengkapnya. Kali ini kita akan membahas tentang saham-saham batubara di mana yang sudah naik dari 2021 sampai 2024. Kita menggunakan dulu dari Newcastle Coal Future. Di sini dari pergerakan harga batubara secara global itu sudah mulai mendekati area 400 kembali, di mana kemarin dia itu sempat koreksi yang cukup dalam lah, dari 430-430-an dia koreksi sampai ke 380. Sekarang udah mulai ada technical rebound. Kalau kita gambarin di sini merupakan area titik resisten secara chart, di mana area 440 sampai 425 ini merupakan harga peak tertinggi dari harga call future Newcastle gitu ya. Kemudian kita lihat dulu dari berbagai emiten-emiten yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah Adaro Energi Indonesia. Adaro sendiri secara chart, pergerakan harga secara grafik itu mengalami correction yang cukup dalam juga, di mana seharusnya Adaro ini secara chart itu masih sedikit menarik. Yang pertama adalah Adaro sudah menyelesaikan dari wave kelima, impulsive wave, di mana ini merupakan wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, dan wave 5. Sudah selesai. Berdasarkan teori Elliott Wave, setelah seperti ini, setelah 5 wave ini, akan ada kecenderungan untuk ngebikin yang namanya ABC correction. ABC correction. Akan kecenderungan membentuk ABC correction. Nah, jika ABC correction ini betulan terjadi, maka sekarang ini potensinya adalah Adro ini lagi di area titik A dari ABC correction. Kita lihat pergerakan secara daily-nya, jadi kita hapus dulu. Kita delete dulu. Nah, Adro ini dia sekarang lagi sideways. Jadi dia seperti sudah menemukan area titik bawahnya di area sini. Jadi sekitar area berapa nih? 3100 sampai titik low-nya di 2860. Selama dia bergerak di area sekitar ini merupakan area untuk kalian bisa beli. Cuman jangan berharap untuk Adro kalian beli terus berharap untuk bikin new high gitu. Jadi bikin all time high baru ke sini. Ya kalau bagi saya agak berat. Jadi paling enggak Adro paling cuma nutup gap yang ada di 340 lalu punya kecenderungan untuk turun ke bawah. Itu analisa dari Adro. Nah, Adro sendiri kalau buat saya, kalau suatu saham impulsive wave 5 sudah selesai, saya udah kurang menarik, di mana harga sekarang juga udah mulai tidak oke dari Adro. Next ada ITMG. ITMG ini agak sedikit berbeda dengan teman-teman yang lainnya, di mana ITMG ini kan kemarin sempat bagi dividen di sini yang cukup gede secara persentase, mengalami penurunan hampir 3 kali ARB kan di sini. Nah, setelah bagi dividen dia masih tetap bisa naik dengan signifikan gitu dibandingkan emiten-emiten batubara lain yang
tidak memberikan dividen. Yang memberikan dividen kan dua, ITMG sama PTBA yang punya dividen cukup gede. ITMG pun sebenarnya hampir sama dengan Adro. Jadi kalau coal atau batubara ini pergerakannya itu overall secara sektoral ya. Jadi kalau satu gerak semua gerak gitu. Jadi pergerakannya hampir sama. Ini wave 1, ini wave 2, wave 3, wave 4 dan wave 5. Sekarang lagi berada di posisi sama seperti tadi di Adro. Dia lagi di wave A. Lalu ntar ada B, lalu kemudian C. Sekarang pun udah menemukan titik bisa dikatakan titik low-nya di area segini. Kalau dibilang ada chance naik, jawaban saya ada. Paling nggak naik itu bisa ke 35.000. Paling mentok. Setelah itu ada lebih kecenderungan untuk turun kembali ke bawah. Itu juga sama dari ITMG. Next ada PTBA. PTBA sendiri ini merupakan salah satu emiten batubara yang cukup strong ya. Jadi di mana kemarin dia setelah bikin beberapa low gitu, beberapa kali ARB, dua kali ARB dan masih terus turun. Ternyata PTBA ini masih mampu untuk reject. Jadi dia masih mampu untuk rebound di area neckline-nya yang kemarin. Jadi kurang lebih kan neckline-nya ada di sini. Sempat turun ke bawah ke neckline, lalu habis itu lanjut lagi up ke atas. Nah, yang saya takutkan adalah dari PTBA ini dia itu sama seperti saham-saham yang lain. Jadi dia itu sebenarnya udah selesai gitu. Udah selesai dalam artian oke, ini dia reject dari sini kan dia turun, lalu dia bikin lower high di sini kan di 4190. Nah, saya takutnya adalah untuk dia membuat lower low kembali. Jadi ya kenaikan ini hanya kenaikan yang terbatas, untuk nextnya dia bikin lower low kembali dari PTBA. Karena menurut saya dividennya kemarin udah gede banget, yieldnya belasan persen, di atas 15% kurang lebih ya. Terus juga ya udah story-nya udah aja gitu, nggak ada prospek-prospek apa atau cerita-cerita apa lagi di masa depan yang membuat harganya secara short term naik gitu. Tapi kalau dibilang kalau main long term boleh nggak? Ya kalau saya sih better untuk hindari sih dari saham-saham emiten batubara ini. Next, yang terakhir ada Indi. Nah, buat saya pribadi, Indi ini yang paling menarik kalau buat saya pribadi. Kenapa Indi itu paling menarik? Simpelnya gini, salah satu emiten atau perusahaan batubara yang sudah mulai diversifikasi ke arah terbarukan, energi terbarukan adalah Indi. Dimana kan kemarin dia udah ngejual Petronas dia, jadi PTRO-nya udah dijual. Jadi Indi itu juga sudah masuk ke mobil listrik, motor listrik, kerjasama sama Toba, sama Gojek. Dia mau ngebikin listrik-listrikan. Terus juga dia ada prospek-prospek di mana dia ingin di tahun 2024 atau di 2025 gitu, 5 tahun dari sekarang dia ingin untuk pendapatan si Indi ini dia itu 50% dari non coal. Jadi 50-50. Jadi 50% pendapatan dari batubara, 50% lagi pendapatan dari usaha yang tidak batubara, yang non coal gitu. Nah, secara chart Indi pun sebenarnya sama-sama aja, di mana secara chart itu dia juga sudah patah. Nah, kalian harus perhatikan baik-baik teman-teman. Jadi suatu saham itu misalnya dia habis drop turun, ada yang namanya disebut technical rebound, tapi bukan berarti dia akan bikin naik ke atas. Contoh, ini kan ada garis trendline. Sekarang udah break ke bawah. Kalau besok seandainya Indi naik ke sini, wajar, itu namanya retest. Hanya sekedar retest aja. Dead cat bounce. Habis itu setelah dia udah menyentuh kembali ke atas sini, ada chance untuk balik lagi turun ke bawah. Sama kan di apa namanya, di berbagai chart gitu, misalnya SMGR
misalnya SMGR, jadi kan ini neckline-nya dia break terus balik lagi turun ke bawah, atau misalnya apa ya, misalnya apa ya, Java misalnya, wait. Oke, misalnya Java gitu kan, dia udah break nih, cup and handle dia break, ada kecenderungan kan untuk dia nge-retest dulu turun ke bawah, habis itu lanjut ke atas. Ya, hal-hal seperti itu juga berlaku di saham yang bergerakannya turun ke bawah. Di saat dia udah nge-break titik krusial, nge-break support atau anything, ada chance untuk dia balik ke atas, hanya sekedar red cat bounce dan turun ke bawah. Jadi itu overall pendapat dari saya adalah emiten batubara ini menurut saya itu udah selesai ya. Walaupun mau naik setinggi apapun, menurut saya udah selesai, udah nggak ada storynya. Rata-rata harga sahamnya pun dari tahun lalu atau year to date udah naik lebih dari 100%, ada yang 200%, apalagi ditambah dividen kayak ITMG, kayak PTBA, dividennya gede. Jadi capital gainnya naik gede, sahamnya lebih dari 100%, dapat lagi dividen. Dividen yield sekitar 10 sampai 20%. Jadi udah cukup lah. Menurut saya ada sektor rotation di mana ya udah nggak menarik, udah nggak cukup menarik gitu. Resikonya jauh lebih tinggi di mana chart dari ITMG, Indi, Adro dan PTBA udah nggak menarik gitu. Sama-sama udah menyelesaikan wave kelimanya, sama-sama udah breakdown trend line-nya. Ya mungkin ya kalau dibilang secara chart yang paling menarik yang mana, jawaban saya PTBA. Tapi kalau secara struktural perusahaan yang paling menarik mana? Buat saya Indi. Cuman secara short term harusnya mereka berempat sama-sama koreksi dulu. Ya koreksi lah 1 tahun, 6 bulan. Terus ya kita lihat lagi nanti setahun kemudian, 2 tahun kemudian gimana perusahaan-perusahaan. Karena ini kan sektoral ya, karena ini kan cyclical, sorry. Ini kan cyclical. Jadi mengikuti cyclical aja. Jadi kalau waktunya naik ya waktunya naik, waktunya turun ya turun, naik turun naik turun. Jadi sebenarnya pergerakannya cenderung sideways gitu ya. Sama seperti kalau kita lihat SMRA misalnya, ini contoh aja, properti misalnya. Properti ini kan cukup cyclical banget ya. Kalau dia naik ya naik, dia turun ya turun, naik turun naik turun. Jadi sebenarnya sideways tapi dalam round yang gede gitu. Jadi ada sideways, naik ke atas sampai peak ke atas, siklusnya udah selesai ya turun balik lagi ke area bawah, ke titik start ke nol. Balik lagi ke atas, start lagi dari nol. Ya, jadi kalau kita long term di saham-saham emiten-emiten yang cyclical kayak gini, ya cenderungnya sideways karena dia sebenarnya nggak kemana-mana di situ-situ aja, cuman range-nya tuh jauh gitu, katakanlah dari harga 1000 sampai 5000, jadi 1000 naik ke 5000 nyampe di 5000 ya turun lagi ke 1000, 2-3 tahun kemudian 1000 naik lagi ke 5000 turun lagi. Jadi kalau misalnya kalian beli dan kalian tahan 5-10 tahun, overall gitu-gitu aja, nggak kemana-mana harga sahamnya. Jadi itu dari saya tentang emiten-emiten batubara. Bagi saya udah gak menarik, udah harganya udah tinggi. Apalagi kalau tiba-tiba ada berita Rusia dan Ukraina berdamai. Terus Rusia udah dicabut, jadi dia nggak di ban lagi, dia udah bisa mensuplai kembali apa itu-itunya, apa namanya, call-nya dia udah bisa supply lagi, nggak di ban, hukumannya dicabut or anything, ya say goodbye untuk emiten-emiten batubara di Indonesia. Jadi gitu, jangan lupa di like, comment, subscribe, share ke teman-teman kalian, download Telegram dan join t.me/freedom cuan. Semuanya gratis, di situ kita bisa diskusi bareng, ya beberapa topik pilihan tipis-tipis saya share lah. Gitu aja, komen di bawah kalau kalian mau video-video selanjutnya. Thank you semuanya.